Ya halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film dari Malaysia yang berjudul Mandi Mayat. Film ini akan kita bagi menjadi dua ya. Hayo kita mulai. Ini adalah Ibu Esa yang bekerja di rumah sakit sebagai pemandi mayat. Berbagai macam mayat sudah pernah dimandikan dari berbagai jenis kematian. Jenazah yang dimandikan kali ini meninggal dengan cara tidak lazim yang seakan terus melotot ke arahnya. Di luar pun, Bu Esa mendengar suara bisik perempuan ditambah suasana yang semakin mencekam. Pintu loker penyimpanan mayat terbuka sendiri dan ada pula suara wanita yang tertawa. Bu Esa memberanikan diri menutup pintu itu dengan menyebut nama Allah, tapi papan tatakan mayat itu malah meluncur keluar dan hantu pun bermunculan. Itulah salah satu pengalaman Bu Esa dan dia tinggal bersama anaknya yang bernama Syawal. Profesi anaknya tidak jauh-jauh dari Bu Esa yang juga mengurus jenazah. Walaupun begitu, sebenarnya Syawal tidak begitu suka dengan pekerjaannya dan maknya cuma bisa menasehati untuk selalu bersyukur karena di luar sana masih banyak pengangguran. Hari itu seperti biasa, Syawal menerima mayat dengan catatan kepolisian diduga mengakhiri hidup. Membaca catatan tersebut, mulutnya mulai gatel buat ngejulit. Intinya dia merasa agak keberatan jika mengurus jenazah-jenazah yang matinya karena keinginan sendiri. Sekilas tentang apa yang terjadi dengan jenazah pria bernama Saufi ini. Jadi, dia diceraikan oleh istri karena permasalahan finansial, ditambah sedang dikejar-kejar debt collector. Karena sudah putus asa, akhirnya dia nekat mengakhiri hidup. Sekarang Saufi sudah menjadi mayat yang akan diurus Syawal. Sebelumnya, rekan Saufi memperingatkan agar jangan membuka penutup kain kepala jika menghadapi jasad dengan kematian tidak normal, tapi dia selalu lupa. Baru saja dibilangin, tangan mayat itu seakan bisa bergerak menjuntai ke bawah. Arwah Saufi sendiri berdiri di sana sambil melihat Syawal yang berjalan pergi. Syawal lalu dinasihati kembali oleh Pak Mohtar untuk mengurus jenazah dengan berhati-hati agar terhindar dari kesialan dan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi intinya, kerja itu harus ikhlas. Dia juga berpesan agar jangan masuk ke rumah jika pulang nanti dan baca dulu salawat kepada Nabi 3 kali, lalu tiup ke kiri untuk menghindari hal buruk yang ikut masuk ke rumah. Syawal sendiri masih ngoceh yang katanya nggak suka ngurusin jenazah-jenazah orang yang mengakhiri hidup tanpa tahu arwah Saufi sudah duduk di depannya. Pulangnya, hantu itu ternyata mengikuti Syawal, bahkan dia sengaja sedikit menampakkan diri. Sesampainya di rumah, tengkuk Syawal pun sempat ditiup. Dia lalu berjalan masuk dan sang ibulah yang membukakan pintu sambil bertanya siapa yang sedang bersamanya. Di mata Syawal sudah pasti tidak ada siapa-siapa, tapi sang ibu berkata itu yang di dekat motor. Mendengar itu, Syawal langsung mengucap kalimat salawat sebelum melangkah masuk, tapi ketika hendak menutup pintu, hantu itu pun terlihat ingin masuk yang langsung diusir oleh si mak. Tengah malam, Syawal terbangun karena mendengar suara tangis perempuan juga segala percakapan pertengkaran suami istri. Syawal mencoba mencari tahu asal suara itu yang tak lain adalah pertengkaran antara Saufi dan istrinya sebelum Saufi mengakhiri hidup. Dia lalu membuka pintu sebuah ruangan dengan cahaya yang sangat terang. Di ruangan itu tidak ada siapa-siapa dan sekarang dia mendengar suara pria dari arah luar. Syawal seakan dibawa melihat apa yang terjadi dengan Saufi. Surat tagihan bank yang numpuk, kepala mumet dan istri yang kabur. Di titik inilah Saufi merasa sudah tidak sanggup dan mengakhiri hidup. Syawal ingin mencegah tapi kakinya terasa tidak bisa digerakkan, bahkan suaranya pun tidak terdengar. Setelah itu hantu Saufi muncul yang marah kepadanya sambil bertanya, siapa kau yang sudah mempermalukan aku? Ternyata itu hanya mimpi dan Syawal terbangun besok paginya. Dia pun segera bersiap-siap berangkat kerja dan tidak lupa ngomel dulu soal mayat yang katanya bikin dia susah. Yang mati siapa, yang susah siapa? Intinya, Syawal sangat merasa terpaksa melakukan pekerjaannya. Mak menanyakan keadaannya dan menduga pasti Syawal sudah mengintip kepala mayat yang padahal harusnya dibuka dari bagian kaki terlebih dahulu. Omongan Mak sama dengan Pak Mohtar, tapi Syawal masih belum begitu percaya. Mak kemudian menceritakan pengalamannya dulu yang bertemu dengan hantu wanita yang menangis. Hantu itu minta tolong dimandikan jenazahnya yang meninggal karena melahirkan. Awalnya Mak tidak tahu itu adalah hantu dan wanita itu terus menangis yang katanya sudah banyak berbuat dosa, salah satunya meninggalkan suaminya karena perselingkuhan. Setelah hantu itu menoleh, si Mak langsung kabur dan konon katanya hantu itu menangis setiap malam di rumah Mak sampai suami sahnya memaafkan
Barulah suara itu hilang. Cerita Mak ini bukan untuk membuka aib seseorang yang sudah meninggal, tapi lebih pada contoh pembelajaran. Jaga mulut, jangan suka gibah apalagi gibahin orang mati. Gagak bersuara di luar yang dipercaya bertanda buruk dan Syawal segera disuruh berangkat kerja. Hari itu, rumah sakit mendapat kiriman jenazah kecelakaan yang meninggal karena kelalaian tidak memakai helm. Sebenarnya mulut Syawal sudah gatal pengen julid, tapi kali ini ditahan-tahan dan ibunya lah yang dipanggil untuk membantu memandikan jenazah tersebut. Kutek dibersihkan, extension bulu digunting, dan di tengah-tengah, air tiba-tiba macet yang menurut Bu Esa itu seperti bertanda seakan-akan air pun menolak untuk membersihkan mayat perempuan ini. Mereka lalu berdoa untuk dimudahkan segala urusan dan ajaib, air kembali mengalir deras. Jadi cerita sebelumnya, gadis bernama Farah ini bersikap kasar dan durhaka kepada ibunya. Karena sedikit perselisihan dengan ibunya, dia kesal dan pergi dari rumah dengan motor tanpa mengenakan helm. Apesnya, dia tabrakan dan nyawanya pun dicabut. Sekarang setelah dimandikan, ada lagi hambatan. Kain kafan pembungkus salah ukuran yang padahal sudah diukur dengan baik. Lagi-lagi Mak mengucap doa, baru deh semua berjalan baik. Anehnya lagi baru ditinggal sebentar, wajah mayat itu sudah menghitam dan saat itu, Ibu Farah sendiri tidak datang. Mak menitip pesan kepada sepupu Farah untuk menyampaikan ke pihak keluarga agar dia diampuni segala dosanya. Setelah mayat diikat pocong, jenazah pun siap diantar ke rumah. Sabun bekas mandi disimpan oleh Mak dan sekarang dia merasa mendengar suara tangis yang ternyata kemunculan sosok hantu Saufi. Mak lalu membacakan kalimat doa dan meninggalkannya. Di tengah jalan pulang, Mak yang diantar Syawal singgah di toko kelontong tapi tidak membeli apa-apa. Syawal pun terheran-heran dengan tingkah ibunya dan sesampainya di rumah, Mak meminta Syawal untuk mencuci tangan dengan sabun yang dibawanya sebelum masuk ke rumah. Walaupun tidak mengerti maksudnya, tapi Syawal iya-iya aja daripada disemprot. Malamnya, Mak baru menjelaskan tentang sabun bekas mandi jenazah, khususnya jenazah rusak, bekas tabrakan dan lain-lain yang katanya memang diharuskan untuk mencuci tangan dan kaki sebelum masuk rumah. Bersambung lanjut ke part 2, link ada di atas. Sampai jumpa.